Oke, kemarin sudah mempelajari eksplorasi 1.1 ya, dan banyak yang menjawab sudah. Ada yang mengalami kendala untuk eksplorasi 1.1? Atau mau kita bahas hari ini ya? Boleh. Sudah tampil nih? Belum, Pak. Sudah. Udah, Pak. Untuk yang nomor 1, isiannya berapa itu? Ini ceritanya ada seorang yang bawa virus ya ke suatu tempat, dan ada tabel fase penularan dan banyak penularannya, banyak yang tertular. Pada fase pertama ini ada 2 orang, fase kedua 4 orang, fase ketiga 8 orang, fase keempat berapa orang? 16. 16. 16. Ya, 16. Balik. 16. Fase kelima 32. 32. 32. fase keenam 64. 64. 64, fase ketujuh 128. 28. fase ke-8 256. 256. Untuk soal yang nomor 2 gimana? Berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Caranya gimana? 24. 2. 2 Ya, pangkat 10. 2 pangkat 10. 1024. Ya. Ada yang lain? Sama, Pak. Ini hasilnya 24. 1024. 24. Yang nomor 3. Jika fase adalah N, bagaimana mempresentasikannya? Dengan Nah, cara yang 2 tertular pangkat pada fase ke N. Bagaimana cara penulisannya ya? Kalau banyak fasenya tuh N, cara penulisannya gimana? 2 pangkat N. 2 2 pangkat N. 2 pangkat N. Bener lah 2 pangkat N. Benar. Nanti kita bahas lagi ya. Lanjut nomor 4 dulu.
Hubungannya Fase seperti apa? penularan dipangkatkan 2. Fase penularan dipangkatkan 2. Ada yang lain? Untuk mendapatkan banyak orang yang tertular virus pada fase ke-N. Ya, pada fase ke N. Maka apa yang terjadi di 2N. fasenya kan? 2 pangkat N itu apanya? Lu? Fase ke N tadi orang tertular ya? Hubungan antara fase penularan dan banyak orang yang tertular virus tersebut adalah untuk mendapatkan banyak orang yang tertular pada fase ke-N, maka pola yang digunakan adalah 2N, di mana N adalah fase penularan. Iya. 2 pangkat N maksudnya ya? Nggih. Ya, Iya, Pak. fase ke N itu polanya 2 pangkat N. Di mana N itu fase penularan ya? Iya. Iya. Kemudian untuk yang soal apa kemarin? Yang berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, fase keberapa 250 itu? Pada fase Ketujuh. pada Fase fase ke-7. Kenapa fase ke-7? karena Karena fase ke-7 yang mendekati angka yang Mendekati angka. mendekati angka orang yang tertular di wilayah tersebut. Ada yang lain? Fase ke-7 kan 128 nih. Fase ke-8 256. penjelasannya pada fase pertama terdapat 2 orang yang tertular karena di awal 1 orang membawa virus tersebut, maka sekarang banyak orang yang tertular adalah 3 orang. Memasuki fase yang kedua, terdapat 2/2 orang yang tertular atau sebanyak 4 orang. Dengan kata lain, sampai fase kedua sudah ada 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7 orang yang tertular. Dengan melihat pola ini, jadi diperoleh 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 62 tambah 128 sama dengan 254. Sehingga 250 orang akan tertular semua pada fase ke-7. Yang membawa virusnya 1 orang ya. Pada fase pertama yang tertular ada 2, berarti tambahkan 2 tadi ya. Kemudian lanjut, tambahkan 4. Nggih. Tambah 8, 8 tambah Tambah 16, 16. Tambah 32. tambah 64. Ditambah 128. Berapa totalnya? 200. Berapa? 256. 250. 150. 6. Berapa? 256. Pas. 6. 256. Gila ragu. Ini tambahkan semuanya berapa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 16, 31. 31 tambah 32, 63 ya. Ya. 63 tambah 64, 127. Ya 27. Ya, berarti 127 tambah 128. 250. 256. 250, Pak. Berapa?
2, 7, 50. 7 tambah 5, 5. 255, Pak. 5, Pak. 2, 255. 255. 255. Berarti di situ ya, 250-nya ya. Berarti masih fase ketujuh kan? Yes. Ya, Pak. Itu kita baru mengeksplorasi ya. Materi kita untuk eksponen ada sifat-sifat belum ya? Belum ada di share. Ini tampil? Tampil. Ya. Bapak. Ambil. Untuk definisi eksponen kemarin apa? Kayaknya jawabannya benar semua kemarin. Eksponen apa pengertiannya? Perkalian? Yang berulang atau bilangan Berulang. Berulang ya? Kok ragu-ragu? Kalau menuliskan dua kali dua kali dua jelek tulisannya. Coretan Bapak kelihatan lah. Kelihatan. Pak. Kali dua kali dua kali dua. Ini cara penulisannya seperti apa? 2 pangkat 5. Tuh, 2 pangkat 5. 5. 2 pangkat Kalau 5. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 3. pangkat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Sudah hebat-hebat semua nih. Kalau 2 pangkat 6, cara menulisnya gimana? Sama dengan berapa? 6 kali 6. 2 dikali 2 kali 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 2. dengan 2 pangkat 6. sebanyak 6 kali. 6 kali. cara menerima nilai. Ada yang baru masuk. Oke, nih. Dapat kita simpulkan ya dari eksplorasi 1.1 untuk nilai 1 tadi. Atau kita perhatikan lagi tabelnya. Apa hubungannya nih? Angka yang banyak orang tertular dengan
angka di atasnya yang fase penularan? Ada yang melihat hubungannya apa? Angka di bawah, baris yang bawah dengan yang di atas. Banyak orang yang tertular dengan fase penularan. Halo? Untuk mendapatkan banyak orang yang tertular virus pada fase ke N. Iya. Nanti dulu. Maksud Bapak hubungan angkanya aja. Kita abaikan dulu yang soal yang tadi. Tadi kan sudah jawab itu. Hubungan yang ini, 2, 4, 8, dan seterusnya sampai 2, 5, 6 dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Kaitannya apa? Dapat? Perpangkatan, pangkat 2. Angka 2. Berarti apa? 2 pangkat. Ini 2 pangkat berapa? Pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. N. di banyak penularan, banyak orang yang tertular kan 2 nih. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 pangkat 1, iya. Jadi fase penularannya itu pangkatnya. Yang 4 ini berarti 2 pangkat 2. 2. Yang 8 berarti 2 pangkat 3. iya. Yang 16 berarti 2 pangkat 4. ya. Dan seterusnya ya. ya. Nah, ini. Jadi nilai 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 sama dengan 2 ya, 2 pangkat 1 tadi ya. 4, 2 kali 2, ditulis 2 pangkat 2. Sampai 256 tadi, berarti 2 pangkat 8. Sama tadi ya. Jadi, untuk hasilnya dapat kita tuliskan M sama dengan 2 dikali 2 dan seterusnya sampai dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat N. N itu banyaknya 2 yang dikalikan ya. Atau banyak faktor 2. Ya, faktor itu perkalian. Untuk penulisan definisinya nih ya, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N. A dikali sampai dengan dikali A sebanyak N faktor. Kalau A pangkat 10 berarti A-nya sampai 10 kali. A-nya boleh kita ganti dengan angka berapa saja. Angka 2 ini hanya ilustrasi ya, bisa 3, 4, 5. Nah, untuk A pangkat N, N itu disebut pangkatnya ya. Kemudian A-nya itu bilangan pokok. Ingat, N itu bilangan pangkatnya, A itu adalah bilangan pokok. Kemudian ada definisi lainnya. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N. Untuk pangkat negatif N itu bisa ditulis 1 per ya. 1 per A. Pangkatnya jadi positif. Setiap pangkat negatif diubah jadi seper ya. Seper bilangan pokoknya, kemudian pangkatnya jadi positif.
Kemudian yang kedua, jika adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, untuk A pangkat 1 per N sama dengan P, itu sama dengan P dipangkatkan N sama dengan A. Ini sama penulisannya, A pangkat 1 per N sama dengan P pangkat N sama dengan A. Kemudian yang ketiga, jika A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, Mn bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan A-nya tadi dipangkatkan 1 per N yang di awalnya ya. Kemudian dipangkatkan M. M-nya dikeluarkan. Artinya A ini pangkat 1 per N, 1 dikali M, kan sama dengan M nih, per N. Ini hanya definisi lainnya selain yang ini tadi ya. Untuk pangkat yang negatif dan pangkat yang menggunakan pecahan ya. Di Google Classroom sudah ada eksplorasi 1.2. Jelas nih tampilannya? Tabel 1.2. Ini tabel 2 pangkat N ya. Yang sebelah kanan nih hasil perpangkatannya. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 10 tadi 1024. Nah, ini tugasnya sekarang. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Cara penyelesaiannya seperti apa? Dua pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Dua pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini berarti 2 pangkat 2 kita uraikan ya. 2 dikali 2. 4, Pak. Kemudian 2 pangkat 3-nya sama dengan 2. 2 kali 2 kali 2. 2 kali Pakai 2. titik aja ya. Kali 2. Kalinya pakai titik ya. Supaya nggak kebanyakan. Ah. 2 pangkat 2 tuh 2 kali 2. Kemudian dikali 2 pangkat 3 ya. 2 dikali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali kan? Hasilnya berapa? 4 sama 4 ini 4 Kali 8. 4 sama dengan 12 32. 32 Ya. 32 Pak. 32. Kalau ditulis dalam bentuk pangkat dapat 32 ini. 2 pangkat 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 4. Kemudian 2 pangkat 5 dengan 2 kali 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 7 sama dengan 250. Berapa? 250. 250.
120. 128. Nah, 128. Berarti ini banyak 5 kali kan? Iya, 5 kali. Nah, gini kan. 7. Berapa tadi? 100. 128. Dapat dituliskan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Oh, caranya kumaha itu? Kalau yang 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7? 1024. 1024. Itu sama dengan 2 pangkat berapa? 10. 10. Yang nomor 4? 10. 2 pangkat 8 dibagi dengan 6 pangkat 6. Ini gimana tuh? Berapa hasilnya? Oh ya maaf, ini bukan 6 ya? 2 ya masih ya? Iya, 2, Pak. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Yang nomor 5 juga 2 pangkat 3. Nomor 6 2 pangkat 4. Berapa hasilnya? 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. 4, Pak. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 ya. 4, Pak. Ini kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa sudah? Kali 2 kali 2. Dibagi 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? Main coretnya. 4, Pak. 256 dibagi 64. 2 ke 6. Sisa 2 kali 2 kan? Sama dengan 4. 4. 4 ini sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2. Soal berikutnya. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 10 bagi 2 pangkat 3. Berapa? Ini sampai 10 kali. 2. Berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 1. Dibagi 2 pangkat 3. Dibagi ya, sama-sama 3 ya. 128, Pak. 128. 128 ini sama dengan 2 pangkat berapa? 7. 7. 7. Yang 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Sudah ketemu ya? Berarti yang nomor 7. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3. 4 kali 8, 8.
512. 2 pangkat 3, 8. 8 pangkat 3. 2 pangkat 3, pangkatkan 3. 2 pangkat 3 kan 8. Berarti 8 pangkat 3 ya. Berapa sih? 512. 512. 12. Bisa nggak ditulis 2 pangkat? Bisa. 2 Dua pangkat berapa? pangkat 9. 2 pangkat 9. Oh, 3. kemudian yang 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. 2 pangkat 4 16 pangkatkan 2. 32. Masa 8 pangkat 256. ya 16 kali 16 ya. 56. Iya. Bisa nggak ditulis 2 pangkat? Bisa. Bisa. 2 pangkat berapa ya? Pangkat 8. 8. Yang terakhir di apa? 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. 4 pangkat 5. 5. 4 pangkat 5. Berapa tuh? 1024. 24. Berarti 40 sampai 5 kali ya. 1024. 1024. Ini dapat ditulis 2 pangkat berapa? 10. Kalau melihat soalnya dengan hasil akhirnya, apa kesimpulannya? Semua jawaban berbentuk pangkat. Nih, diminta kesimpulannya ya, secara umum nih. A pangkat M dikali A pangkat N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N. Nih tugasnya juga nih. Bentuk lainnya. Yang ini berarti kan A pangkat M per A pangkat N kan? Yang per nih. Ya. Hasil akhirnya berapa? Kalau 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6, hasilnya 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 7. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4, hasilnya 2 pangkat 2. Jadi kesimpulannya, kalau 2 ini diganti A. Ya, Berarti A pangkat 8. Iya dong, harusnya. A pangkat M ya. A pangkat N. Jadi 2 pangkat 8 sama dibagi 2 pangkat 6 hasilnya 2 pangkat 2. Anggap A-nya 2-nya A. A-nya 2-nya diganti A ya. Ini A. 8-nya ganti M, 6-nya ganti N. Sama yang bawah juga yang 10, 3, 6, 4. MN semua. Perhatikan hasilnya. Kalau 8 dengan 6 hasilnya 2 pangkatnya. Kalau 10 dengan 3 pangkatnya jadi 7. Kalau pangkatnya 6 dengan 4 hasilnya 2. Jadi kesimpulannya apa? Untuk A pangkat M dibagi A pangkat N, jadi A sama A pangkat M kurang M. iya, M dikurang N. Coba kita cek lagi. Mana tadi? Nah, benar nggak dikurang? 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Berarti katanya dikurang ya. Berarti 2, 8 dikurang 6 ya? Ya. Sama dengan 2 pangkat 8 kurang 6? 2. 2, benar ya. Yang soal berikutnya, 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3, benar nggak? Dikurang pangkatnya.
Benar. 2 pangkat 10 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 7 ya. 7. Sama ya? Sama. 6 kurang 4 hasilnya 2. Nah, ini kesimpulannya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A. Serem Pak itu hantunya Pak. Soalnya mana tadi? Soalnya hilang ya? Pak, pegang belajar ya? Pegang Pak. Yang 2 ke pangkat 2, 2 pangkat 3. Baru aja ya. Dengan 2 pangkat 3, 7. Ini tadi berapa hasilnya? 2 pangkat 2 pangkat berapa? Yang 2 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 4 kali 8. 32. 32 sama dengan 2 pangkat berapa ini? 5, Pak. 5 pangkat 5. Nah, yang ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. 7, 128, 100. Berapa? 1000 24. 1024 sama dengan 2 pangkat 10. 10. Nah, dari 2 soal ini kan bisa disimpulkan ya. Kalau 2-nya diganti A, pangkat yang pertama diganti M, pangkat yang kedua diganti N. Setiap dikali, berarti kan setiap dikali. Nih, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 5. Jadi 5 pangkatnya. Ini 3 dengan 7, jadi 10. Artinya, pangkatnya dia apakah? Ditambah. Tambah. Nah, Tambah. berarti M tambah N. Setiap di perkalian, pangkatnya ditambah. Yang bagian pangkatnya kurang ya. Kemudian soal yang Ditambah. 3. Yang 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Yang ini. 2 pangkat 3 pangkatkan 3 hasilnya 2 pangkat 9. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 hasilnya 2 pangkat 8. 2 pangkat 5 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 hasilnya 2 pangkat 10. Apa kesimpulannya? Pangkatnya dikali. Ya, pangkatnya dikali ya. 3 kali 3 kan 9. 4 kali 2 8. 2 kali 5 10. Dikali. Ya. Jadi kesimpulan yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N ya. N. Oke. Ya. Inilah sifat-sifat perpangkatan atau eksponen. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua, ini yang ketiga. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Nggak. Sudah bisa ya? Di SMP kan sudah belajar nih. Aku mau nyapu. Tapi lupa. Tapi lupa ya. Berapa gira bahkan ini?
Nanti dikerjakan kelompok nih ya. Ditulis di masukkan di komen. Oh, nanti Bapak kirim tugas saja. Nanti dikerjakan berkelompok yang ini. Ya, eksplorasi T1, T2. Tapi tiap anggota kelompoknya mengumpulkan hasil dari kelompoknya. Maksudnya Paham tuh ya? sih enggak satu orang satu kelompok satu. Pengerjaannya berkelompok. Nanti tulis tiap lembarnya ada nama kelompoknya. Tapi Oh. tiap orang menyetor. Nggih. Paham, Pak. Ya, Paham. Nggih, Pak. TKJ 3. Sudah kelompok sudah ada semua ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ini yang anggotanya 5 banyak sekali. Kelompok kerja keras anggotanya apa? Nggak ada nih. Kelompok rasa ingin tahu. Yuli, ada Yuli. Yuli, Askia, Yunita. Pindah ke kelompok kerja keras ya. Tinggi, Pak. Pak. Yuli, Askia dengan Yunita. Gabung dengan si Harlan. Iya, Pak. Udah harus masuk anjir. Kulirnya makan. Sudah lengkap ya? 9 orang, 9 kelompok. Oke, kesimpulan materi kita ini apa tadi? Yang pertama, perpangkatan tadi apa? Perkalian yang Berulang-ulang. ya yang berulang. Nanti materinya bisa di-download ya di Google Classroom. Yang kedua, untuk sifat-sifat tadi. Ada Kalau beli Mel. pangkatnya dikali, caranya pangkatnya ditambahkan ya. Kalau dibagi, dikurang. Kalau pangkatnya dikalikan, langsung kalikan saja. Untuk sifat lainnya, nah nih, ada 7 nih.
Untuk sifat lainnya nanti dipelajari aja ya di Google Classroom. Ada 7. Intinya tadi kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi dikurang. Yang lainnya nih pengembangan aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang materi atau penugasan? Atau ada yang mengalami kendala di classroom? Atau paham semua sudah? Sudah paham semua ya? Paham. Bisa kita foto bersama. Kameranya dinyalain. Untuk dokumentasi. Sebentar, bikin full. Ayo kamera nyalakan. Made, Yunita, Shirley, Husnul, Putri, Dewi, Repi, Kolik, Erlangga, Muhammad J ini C apa? Kennedy, Adi, Yuliani, Adi mana Adi? Yuliani, Repi. Kita foto bareng dulu. Kecilin lah kamu. Oke, siap. 3, 2, 1. Ada yang mau pakai gaya? Mau berpose silakan, ayo. Foto lagi sekali lagi 3, 2, 1. Sudah, Kak, Pak. Ya, sudah. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Nanti materinya di-share di Google Classroom. Oke, Pak. Selamat melanjutkan materi atau pelajaran berikutnya ya. Oke. Ya, sebelumnya berdoa dulu nih. Tadi nggak berdoa sudah. Ada yang mau pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini? Ketua. Ketuanya siapa ketua? Ketua. Tarisa. Tarisa ya, Tarisa Oktasipa ya. Tarisa pimpin doa. Jadi saya. Dikit aja. Ya, doa mulai selesai kan selesai. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akhiri materi hari ini, pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Tetap semangat ya. Ya, salam sehat. Ya. Iya. Makasih, Pak. Ya. Kasih. Makasih, Pak. Pak. Siapa? Terima kasih, Makasih, Pak. guys. Bye. Alhamdulillah. Dadah. Bye. Terima kasih, Pak. Sayonara.